langsung di applicated, langsung diaplikasikan. Kita sambil connect. Nah, ini formulir kerja ini semuanya Pak dari 5 judul. Dari halaman 361 itu sudah kita masukkan ya bersama tim formulir-formulir terkait dari SOP pertama sampai SOP kelima. Penerima mustahik itu harusnya di kedua, MPZIS. Nah, formulir MPZIS ini ada di halaman 379. Kalau yang lagi buka monggo, saya tampilkan yang di PowerPoint saja ya, lebih besar. Nah, seperti ini Pak, yang sebagaimana sebenarnya sudah kita jelaskan ya kemarin hari sesi pertama. Jadi MPZIS ini jelas, mudah-mudahan bentuknya udah sama ya Pak, kabupaten kota. Tapi kalau misalnya belum, monggo disesuaikan berdasarkan poin latar belakang. Dan juga ada di SOP buku hijau di bagian kebijakan, kita mengatur apa aja unsur yang ada harus masuk dalam keterangan MPZIS. Jadi ada klasifikasi program, tujuan penyaluran, asnaf, sumber dana, penerima dana, kemudian nama calon penerima mustahik. Ini misalnya mustahik langsung, kemudian misalnya ada dia di melalui keluarga atau pendamping ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada memakai kelompok yayasan, kalau tidak ada ya apa yang ada aja Pak. Kalau misalnya individunya langsung, individunya langsung. Kalau misalnya ada keluarga yang mendampingi, keluarga mendampingi juga turut ikut. Nah, kolom yang di bawah ini apa Mas? Gak pernah saya lihat nih sebelumnya gitu kali ya Pak ya. Ini adalah otorisasi yang nanti mau kita bikin setelah sesi pemaparan ini. Jadi otorisasi persetujuan rencana penyaluran. Masih rencana penyaluran ya Pak, belum pencairan dananya gitu. Nanti kita coba bahas. Bapak, Ibu di sini ada yang memang sudah memisahkan antara usulan persetujuan kegiatan dan penyaluran dengan pencairan dana, atau malah disatukan, usulannya disatukan, jadi begitu disetujui langsung cair gitu, usulannya disatukan. Rata-rata begitu ya. Ya, kita bedakan ya prinsipnya. Kenapa ini menjadi kita bedakan. Jadi pertama yang harus disetujui adalah kegiatannya lebih dulu. Apakah kegiatannya itu misalnya terkait dengan operasional Basnas seperti ini kan bentuk BIMTEK ya, kegiatannya adalah BIMTEK, bentuk dulu KAK gitu kan ya. Kalau ini kan bukan penyaluran. Nah kemudian baru setelah itu dananya dicairkan. Jadi ketika membuat KAK atau ketika kita membuat usulan untuk penyaluran, pastikan dulu dananya ada, ya kan? Jadi koordinasi dulu nih. Nah sekarang lakukan dulu usulannya. Usulannya sudah disetujui, kegiatannya sudah disetujui, penyalurannya, programnya sudah disetujui. Baru setelah itu kita cairkan. Gitu ya. Jadi tahapannya 2. Ini untuk apa? Pengendalian resiko. Di depan kita setujui dulu kegiatannya. Oke, setuju. Ini belum keluar nih uangnya, tapi udah koordinasi, uangnya ada nggak gitu. Kalau uangnya sudah ada, sudah ada, oke, kita bikin ya ininya KK-nya segala macam. Kemudian setelah itu baru ajukan pencairan setelah kegiatannya disetujui. Terkadang gini, kepala daerah atau bulan Kesra itu yang nggak ada di RKAT langsung minta. Nah kita kan harus memenuhi kan, karena memang mereka infaknya masuk ke Basnas ya. Itu terkadang. Nah itu nyiasatinya gimana itu untuk pelaporannya atau kayak mana ya? Gak apa-apa Pak, tetap. Jadi misalnya nanti di MPZIS-nya ini kegiatannya bahwa ini kasih keterangan ini adalah Di nomor 2 coba mana? Nah ini nih tujuan penyalurannya. Misalnya ini adalah kegiatan ini bekerja sama dengan Kesra gitu, nggak apa-apa, setujui dulu. Jadi ada persetujuan untuk kegiatannya gitu ya. Kenapa Pak? Nanti yang punya otorisasi nanti kita ini ya. Nanti kita bikin sama-sama ya. Jadi nanti kita bikin. Soalnya ada gini Bu ya, ini pernah kejadian.
Jadi ada tiba-tiba orang itu tertabrak motornya, nah, langsung dia pecat ke gubernur atau ke ini, akan langsung di forward ke kita. Ya, makanya di Kok sini ini gunanya ada SOP layanan Seperti mustahik. itu. Nah, jadi ada dua macam Pak penyaluran itu. Yang program itu kan terencana. Tapi kan tidak semua penyaluran itu direncanakan. Ada hal yang harus kita siapkan untuk kejadian-kejadian luar biasa. Ya, Itu masuk misalnya ke program kecelakaan. kemanusiaan ya? Betul. Gitu. Jadi di depan nih Bapak ketika membuat RKAT itu pisahkan. Kira-kira nanti yang untuk kejadian-kejadian seperti ini itu berapa? Gitu ya. Kemudian untuk yang program itu berapa? Gitu Pak. Jadi misalnya gini. Nanti kan ini kaitannya ke keuangan ya Pak ya. Gitu. Jadi untuk program katakanlah layanan mustahik yang orang tuh datang, saya kehabisan ongkos, saya kecopetan di Jakarta tuh banyak yang kayak gitu. Dia kecopetan, nggak punya uang untuk pulang, ya kita berikan tiket gitu. Atau misalnya memang dia saya cuma butuh buat pulang aja kok gitu, karena saya memang benar-benar nggak bawa dompet gitu kan, karena dompet saya hilang. Itu kadang-kadang ada yang begitu Pak. Jadi kita memang berikan ongkos untuk pulang. Itu datang langsung dapat gitu Pak uangnya. Itu biasanya kita masukkan ke dalam Ibu Sabil. Nah, kejadian-kejadian seperti itu cukup banyak gitu. Nah, kan nggak mungkin kita itu bikin mengusulkan dulu otorisasi satu-satu untuk hal-hal kecil. Jadi sistemnya adalah pakai uang kas, pakai kas kecil. Diusulkan kas kecilnya itu berapa? Misalnya kas kecilnya 5 juta cukup gitu ya. Nah, atau misalnya 3 juta untuk pengeluaran, ini bikin nanti SOP pedomannya di masing-masing. Kas kecil untuk kemanusiaan misalnya, untuk layanan mustahik gitu. Itu adalah tentukan Pak kelasnya apa. Mungkin ada yang mendadak SPP-nya harus dibayar. Kan nggak mungkin nunggu lama-lama, apalagi dia mau ujian mestinya kan. Kemudian orang sakit harus segera pakai ambulans misalnya. Ada ambulans yang kalau khusus untuk penyakit berat kan beda ininya ya, biayanya mungkin lain. Nggak bisa pakai ambulans kosong yang kita bisa gratis gitu. Tapi kan ambulans untuk penyakit jantung itu kan berbeda, untuk penyakit berat itu berbeda, sewanya juga mungkin berbeda. Nah itu kan harus dikeluarkan. Bapak buat kebijakan uang kas layanan mustahik. Misalnya uang kasnya itu adalah 5 juta. Nanti kita terangkan Pak di keuangan 5 juta. Kemudian pakai apa sih ketika mengeluarkannya gitu ya. Jadi 5 juta itu untuk program kemanusiaan. Nanti setiap kali misalnya itu nanti berkurang tuh sampai sisa 2 juta misalnya uang kasnya karena sudah dipakai, Bapak reimburse ke keuangan disertai dengan bukti-bukti bahwa ini sudah dipakai buat apa. Nanti jadi 5 juta lagi gitu ya. Sehingga sehingga layanan yang kecil-kecil ini tidak perlu menunda lama. Cukup datang ke Basnas, ya dinyatakan bahwa dia itu memang kita bisa verifikasi bahwa dia memang benar-benar butuh banget gitu kan. Katakanlah kalau misalnya tidak ada kabak atau tidak ada kabak misalnya, tapi berikan wewenang bahwa